Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah persamaan diferensial. Oke, perkenalkan nama saya Zara Fianika, NPM 200106020 dari jurusan Tadis Matematika semester 6 dengan dosen pengampu Ibu Pika Merliza, MPD. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu metode reduksi order. Nah, prinsip metode reduksi order 2 yaitu reduksi atau mengurangi bentuk umumnya Y double aksen sama dengan F, X, Y double aksen dengan F, X, Y aksen adalah fungsi kontinu. Langkah penyelesaiannya yang pertama kita misalkan Y aksen itu dengan Z, Y aksen itu sama dengan Z dengan Z itu merupakan fungsi dari X atau ya kan di sini atau Z yang merupakan fungsi dari X maka diperoleh Y aksen sama dengan Z. Kemudian yang kedua persamaan diferensial order 2 direduksi menjadi persamaan diferensial order 1 yaitu Z aksen sama dengan Fx, Y dan dicari penyelesaian untuk Z. Yang ketiga, kita substitusikan Y aksen sama dengan Z dan cari penyelesaian untuk Y. Penyelesaian akhir akan diperoleh dua konstanta sembarang yaitu K1 dan K2. Terdapat dua jenis syarat untuk mendapatkan penyelesaian tunggal. Yang pertama itu merupakan syarat awal Y X0 sama dengan A dan Y aksen X0 sama dengan B. Kemudian syarat batas Y X1 sama dengan A dan Y aksen X2 sama dengan B. Kita contoh yang pertama, selesaikan masalah nilai batas PD X Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan 0 dengan Y1 sama dengan 1 dan Y3 sama dengan 0. Jadi di sini Y-nya itu 1, X-nya itu 1, terus Y-nya itu 3, X-nya itu 0. Langkah yang pertama kita ambil Y double aksen sama dengan ZX sehingga diperoleh Y double. Ya, ini langkah pertama, kita ambil Y aksen sama dengan ZX, sehingga diperoleh Y double aksen sama dengan Z aksen. Kemudian kita substitusikan, sehingga X Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan 0. Kemudian, tadi kita udah ini ya, udah kita misalkan, sehingga nanti kita tinggal rubah di bagian ininya saja. X Z aksen ditambah Z sama dengan 0. Z aksen ini dia kan turunan pertama, jadi kita bisa uraikan X dikali DZ per DX ditambah Z sama dengan 0. X DZ per DX ditambah Z sama dengan 0 kalikan dengan DX per XZ. Kemudian akan menghasilkan DZ per Z ditambah DX per X sama dengan 0. Kita integralkan. Sebelumnya bisa kita pindah ruas dulu ya. Integral DZ per Z sama dengan integral min DX per X. Ln Z sama dengan min ln X ditambah ln K1. Konstanta dibuat bentuk ln agar mudah mencari Z. Jadi agar mudah kita mencari Z-nya ya. Jadi Z-nya Z sama dengan K1 per X gitu. Ini sifat logaritma natural. Kemudian langkah yang ketiga kita substitusikan Z sama dengan Y aksen sehingga Y aksen sama dengan K1 per X. DY per DX sama dengan K1 per X. DY sama dengan K1 per X dx. Kita kalikan. Kemudian integral DY sama dengan integral K1 per X dx. Y sama dengan K1 ln X ditambah K2. Ini merupakan solusi umum. Langkah yang keempat kita masukkan nilai batasnya. Yang pertama itu adalah Y1 dan X-nya 1. Maka Y sama dengan K1 ln X ditambah K2. 1 sama dengan K1 dikalikan maaf teman-teman, ini itu ya, ln X-nya kan 0. Nah, nilai ln X kan 0, jadi Y sama dengan K1 ln X ditambah K2. 1 sama dengan K1 dikalikan 0, karena nilai ln X itu 0 ditambah K2. 1 sama dengan K2. Kemudian Y3 sama dengan 0, maka ini Y0 dengan X-nya 3 ya. Y sama dengan K1 ln X ditambah K2. 0 sama dengan K1 dikali ln 3, X-nya kita ganti 3 ditambah 1. Min 1 sama dengan K1 ln 3. K1 sama dengan min 1 per ln 3. Jadi solusi khususnya Y sama dengan K1 ln X ditambah K2. Y sama dengan min 1 per ln 3 dikali ln X ditambah 1. Kemudian kita ada soal yang kedua, yaitu selesaikan persamaan X Y aksen double aksen ditambah Y aksen sama dengan
Y aksen kuadrat. Oke, penyelesaiannya, langkah yang pertama kita ambil Y aksen sama dengan ZX sehingga diperoleh Y double aksen sama dengan Z aksen. Sama seperti yang tadi. Langkah kedua kita substitusikan langkah pertama ke dalam soal sehingga X Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan Y aksen kuadrat. X Z aksen ditambah Z sama dengan Z kuadrat. X dikali DZ per DX ditambah Z sama dengan Z kuadrat. X dz per dx ditambah z sama dengan z kuadrat, kemudian kita kalikan dengan 1 per x. Dz per dx ditambah z per x sama dengan z kuadrat per x. Ini merupakan PD Bernoulli. Jadi tujuan kita mereduksi order itu adalah kita mengetahui apakah PD itu merupakan PD tipe apa gitu, tipe Bernoulli kah atau tipe homogen kah, kemudian kita dapat menyelesaikannya. Nah, di sini Px sama dengan 1 per X dan Qx sama dengan 1 per X. Dengan Y sama dengan Z dan N-nya adalah 2. Kemudian dz per dx ditambah z per x sama dengan z kuadrat per x, kita kalikan 1 per z kuadrat menjadi z pangkat min 2 dz per dx ditambah 1 per xz sama dengan 1 per x. Z pangkat min 2 dz per dx ditambah z min 1 per x sama dengan 1 per x. Kita gunakan transformasi V sama dengan z min 1. dv per dx sama dengan dv per dz dikali dz per dx sama dengan min z min 2 dz per dx. Min dv per dx sama dengan z min 2 dz per dx. Min dv per dx ditambah v per x sama dengan 1 per x. Kita kalikan min 1, dv per dx min v per x sama dengan min 1 per x. Nah, ini merupakan PD linear order 1. Kemudian langkah ketiga kita selesaikan dv per dx min v per x sama dengan min 1 per x. P1 nya itu min 1 per x dan Q1 nya adalah min 1 per x juga. Gx sama dengan E pangkat integral dx per x sama dengan E pangkat ln x sama dengan E ln x min 1 sehingga 1 per x dv per dx min v per x kuadrat sama dengan min 1 per x. Ini kita sederhanakan atau bisa kita rubah menjadi bentuk D dikali V dikali 1 per X per DX sama dengan 1 per X kuadrat. D dikali V1 per X sama dengan 1 per X kuadrat DX. Integral DV1 per X sama dengan integral 1 per X kuadrat DX. V kita kalikan 1 per X sama dengan X min 1 plus C. V sama dengan 1 plus CX. V sama dengan CX plus 1. Langkah yang keempat, kita rubah menjadi ke variabel Y, karena awal kita permisalkan ya. Oke, Z pangkat min 1 sama dengan CX plus 1. Kemudian 1 per Z sama dengan CX plus 1. Z sama dengan 1 per CX plus 1. Kita kelompokkan atau kita pindah ruaskan. Nah, di sini kan Z tadi kita sudah rubah menjadi Y aksen ya. Nah, jadi kita balikan lagi Y aksen sama dengan 1 per CX plus 1. Y aksen ini DY per DX sama dengan 1 per CX plus 1. DY sama dengan DX per CX plus 1. Kita integralkan. Di integral DY sama dengan integral DX per CX plus 1. Y sama dengan 1 per C integral DCX plus 1 per CX plus 1. Y sama dengan 1 per C ln CX plus 1. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.